Perkenalkan, nama saya Suryati Tulasi, NPM 3121005, kelas 3A, ujian akhir semester, berbicara dasar. Baik, saya akan mempresentasikan materi tentang PISA atau Program for International Assessment dan keterlibatan siswa Indonesia dalam tes tersebut, beserta solusinya sebagai generasi muda dalam meningkatkan budaya saat ini. Survei Program for International Student Assessment atau PISA merupakan survei rutin yang menjadi rujukan sebagai evaluasi kualitas pendidikan di dunia. Organisasi yang berfokus pada kerjasama dan pembangunan ekonomi bisa dilakukan setiap 3 kali tahun sekali. Indonesia menjadi partisipan PISA sejak tahun 2000. Pada saat itu, Indonesia secara sukarela memberikan ruang kepada PISA untuk senantiasa mengevaluasi hasil capaian siswa agar dapat menjadi refleksi kebijakan pendidikan di era globalisasi. Hasil asesmen PISA di Indonesia dan negara-negara lain tidak lepas dari pemberitaan media. Pemerintah Indonesia selalu mendapat tekanan publik karena dianggap belum berhasil dalam menyelenggarakan sistem pendidikan nasional. Pada tahun tersebut, Indonesia menempati peringkat ke-39 dari 41 negara. Sampai penyelenggaraan terbaru di tahun 2018, Indonesia konsisten berada di urutan 10 paling besar dari bawah, yakni peringkat ke-72 dari 78 peserta. Hadirnya PISA di Indonesia diasumsikan akan berdampak pada pergaulan Indonesia di mata dunia. Kerjasama Indonesia dengan negara-negara OECD dalam rangka memperbaiki kualitas pendidikan juga terus diupayakan. PISA menawarkan wawasan untuk kebijakan dan praktik pendidikan dengan cara memantau tren dalam perolehan pengetahuan dan keterampilan siswa di seluruh negara dan berbagai subkelompok demografis di masing-masing negara. PISA memberikan gambaran hasil capaian siswa melalui sistem pendidikan yang berlangsung. Survei yang dilakukan oleh PISA mematok 3 indikator sebagai penilaian utama, yakni pertama, kemampuan matematika, yang kedua, kemampuan sains, dan yang ketiga, kemampuan literasi. Remaja berusia 15 tahun dari perwakilan berbagai negara akan dites dalam survei tersebut. PISA sendiri menentukan skor standar internasional untuk menilai ketiga kemampuan di atas, yaitu 500. Kemampuan literasi rendah. Kemampuan literasi merupakan indikator bagaimana siswa memahami dan merenungkan teks untuk mengemukan ide dan gagasan baru, bukan sekadar memahami apa yang dibaca. Dalam hasil PISA tahun 2018 lalu, rata-rata kemampuan baca negara-negara OECD berada di angka 487, skor Indonesia sendiri berada di skor 371. Peringkat pertama diraih Cina, skor 555, kemudian diikuti Singapura, skor 549, dan Makau, skor 525. Kemampuan matematika dan sains juga rendah, sedangkan kemampuan matematika adalah kemampuan siswa untuk merumuskan, menggunakan, dan menafsirkan matematika untuk berbagai konteks, sedangkan kemampuan sains merupakan kemampuan mengaitkan pengetahuan sains dengan isu yang relevan dalam kehidupan sehari-hari. Kedua kemampuan ini juga mencatat skor rendah pada tahun 2018, yakni 379 untuk kemampuan matematika dan
396 untuk kemampuan sains. Bandingkan dengan Cina yang memiliki skor matematika di angka 591 dan 590 untuk kemampuan sainsnya. Solusinya, Totok Supriyitno atau Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendikbud menjelaskan bahwa hasil PISA tahun 2018 bisa menjadi peringatan karena beberapa tahun terakhir keikutsertaan PISA nilai kemampuan pendidikan Indonesia mengalami penurunan. Salah satu cara meningkatkan kualitas pendidikan agar menghasilkan generasi yang siap dalam pasar internasional adalah dengan mengubah kurikulum. Tujuannya agar Indonesia mampu mengejar ketertinggalan yang salah satunya dibuktikan melalui asesmen PISA. Kurikulum 2013 kemudian dikembangkan berdasarkan tantangan eksternal yang secara global terkait dengan pergeseran ekonomi dunia, pengaruh dan imbas teknosains, serta mutu investasi dan transformasi bidang pendidikan. Selain PISA, Indonesia juga mengadopsi metode pendidikan internasional Trend International Mathematics dan Science Study atau TIMSS. Dasar pengukuran TIMSS adalah matematika dan sains yang terdiri dari dua domain, yakni domain isi dan kognitif. Domain isi matematika terdiri dari bilangan, aljabar, geometri, data, dan peluang. Sedangkan domain isi sains terdiri atas biologi, kimia, fisika, dan ilmu bumi. Untuk domain kognitif, yakni pengetahuan, penerapan, dan penalaran. Upaya yang terbaru pemerintah Indonesia dalam menjawab solusi mutu pendidikan adalah mencanangkan program Merdeka Belajar yang digulirkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim. Harapannya semakin banyak siswa-siswi yang memiliki kemampuan dan keterampilan, terutama yang berkaitan dengan kemampuan nalar peserta didik dalam bidang literasi dasar, yaitu membaca, matematika, dan sains. 3 materi yang dianggap cukup mewakili kebutuhan pasar tenaga kerja global. Strategi meningkatkan kemampuan literasi siswa. Yang pertama, 1. Rutin membaca agar kemampuan literasi siswa bisa benar-benar meningkat. Buatlah program khusus membaca yang dilakukan setiap hari. Yang kedua, membacakan dongeng. Yang ketiga, diskusi soal buku cerita yang dibaca. Yang keempat, perpustakaan kelas. Yang kelima, penghargaan baca buku. Yang keenam, rajin menulis. Yang terakhir, pemanfaatan teknologi. Hasil survei PISA tahun 2018, Indonesia ada di posisi ke-72 dari 77 negara yang kemampuan literasinya kurang. UNESCO juga menyebutkan minat baca masyarakat Indonesia hanya 0,01%, artinya dari 1.000 orang Indonesia hanya 1 orang yang gemar membaca. Hal ini tentu sangat menyedihkan dan mengkhawatirkan, membuat guru wajib meningkatkan kemampuan literasi siswa. Kemampuan literasi siswa sekolah dasar bukan saja hanya bisa membaca, tetapi juga bisa menulis dan menalar. Bila siswa terbiasa membaca, maka siswa akan bisa menulis. Terima kasih atas presentasi saya.
Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Perkenalkan, nama saya Landel Seseuk, NPM 31210039, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, semester 3A. Baik, di sini kami menjelaskan materi kami tentang manfaat dan pentingnya literasi digital bagi generasi muda. Di daerah menilai seperti sekarang, media digital tak dilepas dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu literasi digital sangat penting dipahami oleh generasi muda yang pastinya dengan perangkat elektronik. 1. Penciptakan generasi yang kritis dalam menggunakan media digital. Adanya banyak informasi yang tersebar di dunia digital. Informasi ini dapat dengan mudah dan bisa diakses oleh siapa saja. Yang kedua, generasi muda bisa lebih diinformatif dan produktif. Media digital sejati memiliki banyak manfaat. Literasi digital dapat membantu generasi muda. Sekian. Perkenalkan, nama saya Crescencia Luruk, NPM 31210036. Di sini saya akan membawakan sebuah materi tentang PISA atau Program for International Student Assessment. PISA adalah suatu studi untuk mengevaluasi sistem pendidikan yang diikuti oleh lebih dari 70 negara di seluruh dunia. PISA mengevaluasi kemampuan siswa yang berusia tahun 15 tahun 3 bulan hingga 16 tahun 2 bulan. Pada saat tes dilaksanakan dan sedang duduk di bangku kelas 9, yaitu setara kelas SMP atau sederajat atau di atasnya. Jumlah siswa usia 15 tahun di Indonesia setiap jenjang pendidikan dapat dilihat pada tabel 1.1. Tabel ini menunjukkan bahwa siswa 15 tahun yang berada di jenjang sekolah menengah atas SMA atau sederajat berjumlah sekitar 1,7 juta dan merupakan 38% dari total jumlah anak-anak usia 15 tahun di Indonesia. PISA merupakan singkatan dari Program International for Student Assessment, yang merupakan suatu bentuk evaluasi kemampuan dan pengetahuan yang direncanakan untuk siswa 15 tahun. PISA sendiri merupakan proyek dari organisasi yang pertama kali diselenggarakan pada tahun 2000 untuk bidang membaca, matematika, dan sains. Ide utama dari PISA adalah hasil dari sistem pendidikan harus diukur dengan kompetensi yang dimiliki oleh siswa. Konsep utama adalah literasi. PISA dilaksanakan setiap 3 tahun sekali, yaitu pada tahun 2000, 2003, 2006, 2009, dan seterusnya. Sejak tahun 2000, Indonesia mulai sepenuhnya pada PISA. Pada tahun 2000, sebanyak 21 negara, dan pada tahun 2003, menurun menjadi 40 negara berpartisipasi sebagai peserta, sedangkan menurun menjadi 39 negara pada tahun 2006, melonjak menjadi 57 negara. PISA juga mengevaluasi kemampuan siswa yang berusia 15 tahun atau 15 tahun 3 bulan hingga 16 tahun 2 bulan pada saat tes
dilaksanakan dan sedang duduk di bangku sekolah dan sistem sekolah Indonesia. Dalam konteks pendidikan formal di Indonesia, anak-anak 15 tahun biasanya duduk di bangku kelas 9, yaitu setara 3 SMP atau sederajat atau di atasnya. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mencapai nilai program for international student Selasa 6 Desember 2016 di Jakarta. Proses hari ini dilaksanakan bersama dengan 72 negara peserta survei PISA. Hasil survei tahun 2015 dirilis hari ini menunjukkan kenaikan mencapai pendidikan di Indonesia yang signifikan, yaitu sebesar 22,1 poin. Hasil tersebut menetapkan Indonesia pada posisi keempat dalam hal kenaikan pencapaian murid dibanding hasil survei sebelumnya pada tahun 2012 dari 72 negara yang mengikuti tes PISA. Materi pendidikan dan kebudayaan, Muhajir Forum Effendi mengungkapkan peningkatan capaian anak-anak kita patut jangan lupa masih banyak PR untuk terus meningkatkan mutu pendidikan karena capaian masih di bawah rata-rata negara OECD. Bisa lanjut meningkatkan capaian ini dapat dipertahankan, maka pada tahun 2020 capaian kita akan sama dengan rata-rata OECD. PISA merupakan sistem ujian yang diinisiasikan oleh organisasi untuk mengevaluasi sistem pendidikan dari 72 negara, dipilih secara acak untuk mengikuti tes dari 3 kompetensi dasar, yaitu membaca, matematika, dan sains. Kepala Badan Penelitian Mengembangkan Kemdikbud Tokok Suprayanto menyampaikan bahwa peningkatan pencapaian Indonesia tahun 2015 cukup memberikan optimisme. Berdasarkan nilai rata menjadi peningkatan nilai PISA Indonesia di 3 kompetensi yang diujikan. Berdasarkan waktu pelajaran sains, seluruh negara yang tergabung dalam OECD menunjukkan 94% murid rata-rata mengikuti satu mata pelajaran sains dalam seminggu. Namun di Indonesia sejumlah 4% murid tercatat sama sekali tidak dituntun untuk mengikuti mata pelajaran sains. Salah satu tujuan PISA adalah untuk menilai pengetahuan matematika siswa dalam menyelesaikan permasalahan dalam hidup sehari-hari. Itulah mengapa digunakan istilah literasi matematika, karena dalam PISA, matematika tidak hanya dipandang sebagai suatu disiplin ilmu pengetahuan dalam masalah dunia nyata atau kehidupan sehari-hari. PISA juga merupakan sistem ujian yang diinisiasi oleh organisasi untuk mengevaluasi sistem pendidikan dari 72 negara di seluruh dunia. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kemerdekaan Tokok Supriyono menyampaikan bahwa peningkatan capaian meskipun masih rendah dibandingkan rata-rata OECD. Berdasarkan nilai rata-rata, terjadi peningkatan nilai PISA Indonesia di 3 kompetensi yang diunjukkan. Peningkatan terbesar dilihat pada kompetensi sains dari 382 poin pada tahun 2012 menjadi
poin di tahun 2015. Dalam kompetensi membaca bahwa menunjukkan peningkatan yang signifikan dari 396 di tahun 2012 menjadi 397 poin di tahun 2015. 6 peningkatan ke atas bila dibandingkan posisi peringkat kedua dari bawah pada tahun 2012. Kepala Pusat Penilaian Pendidikan Kemendikbud mengatakan secara konsisten terjadi peningkatan cakup sapling peserta didik di Indonesia, yaitu sebanyak 46% di tahun 2006. Selanjutnya, angka tersebut naik ke 63,4% di tahun 2012 dan menjadikan 68,2% di tahun 2015. Peningkatan mencapai sapling ini merupakan bukti capaian wajib berlanjut 9 tahun dan ekspresi menunjukkan wajah 72 tahun dan dalam pendidikan. Sekian dan terima kasih. Baik, selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, nama lengkap saya Yunita Tentikelau, NPM 31-10073, semester 3, kelas A. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang PISA. Pengertian PISA adalah Program for International Students Assessment, adalah suatu studi internasional di bidang pendidikan yang diselenggarakan oleh OECD atau Organisasi Internasional Bidang Kerja, sama dengan pembangunan ekonomi. Tujuan PISA yaitu untuk mendorong negara-negara saling belajar satu sama lain mengenai sistem pendidikan sehingga mampu membangun sistem persekolahan yang lain lebih baik dan inklusif secara efektif. Ada 2 manfaat, yaitu mendapatkan data-data perkembangan pendidikan, 2 saling berbagi pengalaman serta praktik baik tentang sistem pendidikan dengan negara peserta lainnya. Sekian dan terima kasih, selamat pagi.